Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Adi Saputra dengan NIM 1123111123. Video ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Pak Saur Panjaitan MM. Materi yang akan saya presentasikan berjudul Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia. Pertama, pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Menurut Jensen dan Arnold Becker, fondasi kesejahteraan sebuah bangsa adalah manusia. Modal insani yang dicirikan oleh pengetahuan, keterampilan, organisasi, dan motivasi mereka. Pendidikan dan pelatihan merupakan sistem-sistem utama yang menjaga dan meningkatkan modal insani sebuah bangsa. Pengembangan sumber daya manusia dirancang untuk membantu individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan agar menjadi lebih efektif. Program ini diperlukan karena orang, pekerjaan, dan organisasi selalu berubah. Nah, apa sih itu pengembangan? Pengertian dari pengembangan adalah upaya untuk membekali para karyawan dengan kemampuan-kemampuan yang akan dibutuhkan organisasi di masa yang akan datang. Seperti memberikan aktivitas atau kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para karyawan. Nah, selanjutnya ada tujuan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, ada meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Pengembangan sumber daya manusia mampu mendorong produktif karyawan sehingga mampu menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dan mampu memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua, meningkatkan kemampuan karyawan dengan teknologi saat ini. Seperti yang kita ketahui, teknologi saat ini berkembang cukup pesat. Maka dari itu, para karyawan dibekali dengan kemampuan digital yang diharapkan mampu membantu perusahaan untuk bersaing dan mengatasi masalah di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah meningkatkan sikap kepemimpinan. Tujuan pengembangan sikap kepemimpinan ini adalah untuk memupuk potensi pemimpin pada diri karyawan. Para karyawan dilatih untuk mengambil inisiatif, mengambil keputusan yang tepat, dan mampu memberi semangat untuk tim. Nah, dalam pengembangan itu, salah satu cara mengembangkannya dengan memberikan pelatihan. Apa sih itu pelatihan? Pelatihan adalah upaya terencana dan sistematis untuk menyesuaikan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman belajar. Pelatihan ini seperti memberikan rangkaian kegiatan yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan para karyawan. Nah, bagaimana sih kita tahu bagian mana saja yang perlu dikembangkan atau kapan kita perlu mengembangkannya? Nah, maka dari itu dilakukan penilaian kebutuhan pelatihan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja dalam organisasi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan meningkat. Adapun metode analisis kebutuhan yang dapat dilakukan seperti kuesioner, wawancara dengan karyawan, melakukan observasi, melakukan rapat. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari pelatihan. Yang pertama adalah menyamakan persepsi.
Yang kedua adalah meningkatkan skill dan knowledge atau pengetahuan. Yang ketiga ada meningkatkan kinerja, produktivitas kerja, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan attitude dan memperbaiki moral karyawan. Dan selanjutnya, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan memimpin. Dan ada juga kesempatan untuk meningkatkan karir. Untuk jenis pelatihan tertentu, misalnya pelatihan kepemimpinan atau manajerial. Metode apa saja sih yang dapat dilakukan dalam pelatihan? Nah, salah satunya adalah on the job training. Pelatihan ini dilakukan secara langsung di mana karyawan diberikan kerja dan tanggung jawab secara langsung. Biasanya ini diberikan kepada para karyawan baru atau karyawan yang pindah divisi. Metode yang kedua adalah classroom method. Metode ini menggunakan basis kelas, seperti instruktur memberikan materi secara langsung dalam ruang lingkup kelas. Selanjutnya ada case study atau studi kasus. Pelatihan ini menggunakan kasus nyata di mana karyawan diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya ada evaluasi pelatihan. Proses ini menilai keefektivitasan program yang telah diberikan, apakah telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.